tentang PSG yang sebenarnya utang saya dari waktu PVC kemarin. Waktu PVC mau dikenalkan tapi ternyata waktunya nggak cukup dan sebagainya, akhirnya belum tercapai. Nah, mumpung di 4 hari ini sebenarnya saya akan bertemu seharusnya dengan semua parents di keadaan bisa kelas 7 hari Senin, kelas 8 kemarin, hari ini kelas 9, besok kelas 10 dan 11. Saya menggunakan kesempatan ini juga untuk memperkenalkan PSG. Nah, pada dasarnya PSG itu apa sih? PSG kalau di sekolah nasional kita sebutnya komite orang tua. Dan kalau di sekolah negeri itu kemarin juga saya baru dapat informasi ternyata itu dipilih oleh sekolah dan periodenya 5 tahun malah ya. Tapi kalau PSG Highfield berbeda. Untuk PSG Highfield kalau 5 tahun nanti pengurusnya teriak semua. Kalau untuk PSG Highfield kita akan ganti pengurus setiap tahun lewat rapat umum. Jadi yang menentukan bukan sekolah tidak ada campur tangan sama sekali. Untuk yang berikutnya, lalu kenapa yang pertama dipilih oleh sekolah? Pertanyaan mungkin seperti itu ya. Kenapa bukan saya sih, kenapa ibu itu dan sebagainya. Sebenarnya alasannya simpel. Awal dari berdirinya PSG, kalau dari sekolah sendiri rencananya sebenarnya sampai kelas 12 selesai satu putaran baru kita ada PSG. Itu rencana sekolah sebenarnya. Tetapi ketika tahun lalu kita akreditasi, pada satu waktu akreditasi itu dibutuhkan komite. Kita didorong oleh dinas untuk memiliki komite yaitu PSG tersebut. Tapi di saat itu kita belum bisa menyanggupi. Mau dibuat, tetapi karena tarik ulur jadwal akreditasi tersebut, kita akhirnya tidak bisa sempat menginfokan dan membentuk PSG tersebut. Akhirnya pada akreditasi hari hanya ada perwakilan orang tua. Perwakilan orang tuanya betul di sini dulunya. Yang bantu kita sebagai perwakilan dari orang tua siswa atas ketiadaan komite tersebut. Akhirnya waktu lewat itu di bulan September atau Oktober 2014, waktu lewat di bulan April setelah hasil akreditasi keluar, di mana kita akan ujian nasional di sekolah kita sendiri, dibutuhkan menyampaikan yang namanya SKL, syarat lulusan minimum, SKM syarat lulusan minimum, dan di dalam format SKM tersebut harus ada tanda tangan ketua komite. Jadi kalau misalnya kita nggak ada tanda tangan itu, pemerintah nggak akan menerima. Itu efeknya signifikan sekali ya. Kemarin ini pada saat rapat PSG yang pertama ya lumayan itu ya. Rapat PSG pertama memang penentuan pengurus bukan dari sekolah, kita hanya memberikan kerangka kira-kira gambarannya seperti ini. Begitu terpilih ketua, saya langsung samperin Bu Maya, kemudian waktu itu Bu Maya saya minta tanda tangan. Sudah setuju belum atas informasi itu? Jadi memang seperti itu kenyataannya, kita memang membutuhkan itu. Dan seperti yang kita ketahui, mengumpulkan orang tua tidak mudah. Seperti contohnya hari ini sudah undangan dari hari Jumat, tetapi mungkin atas satu dan lain hal ada yang menawarkan hadir dan sebagainya. Pada akhirnya ada beberapa yang tidak ada dan tidak lengkap. Jadi waktu itu caranya bagaimana? Saya berpikir di saat saya ketemu orang tua, kalau saya telepon satu persatu juga kelihatannya nggak sopan ya, lebih enak ketemu langsung. Jadi waktu itu pada saat IPTM saya menyediakan beberapa surat, namanya masih di blank waktu itu. Jadi untuk nama memang tulisan tangan. Beberapa surat, sistem pemilihannya gimana? Karena PSG ini perwakilan orang tua, maka konsep yang ada di sekolah itu adalah satu kelas akan diwakilkan oleh 2 orang tua. Jadi saya carilah ke kelas, misalnya sama Ren, ketemu sama gurunya, ini karena saya udah datang siapa aja ya ini? Oh nanti yang ini saya titip deh. Yang kira-kira saya memang sering ketemu untuk diberikan masukan. Jadi orang-orang yang terpilih sebenarnya bukan berarti orang-orang yang diem aja, justru yang banyak komplain sebenarnya nih. Memang dalam arti ya masukan. Kita juga nggak tahu maksudnya ketika dalam PSG tersebut, PSG-nya sendiri pasif. Pastikan PSG harus menjadi mitra sekolah dan juga orang tua, sehingga segala hal harus untuk kebaikan bersama, baik itu anak maupun sekolah. Seperti itu. Jadi waktu itu diberikan undangan pada rapat pertama ditentukan pengurusnya, lalu kita langsung sebarkan juga lewat surat seperti itu. Kurang lebih seperti itu background bagaimana ada PSG di sini. Dan waktu rapat juga sebenarnya itu ada pengawas sekolah kita, jadi Pak Puji itu sebenarnya
SMP. Jadi kalau demand dari dinas sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah komite untuk SMP. Tetapi di Highfield programnya tidak terpisah SMP dan SMA, mereka berkaitan. Dengan itu kita membuat komite untuk SMP dan SMA. That's why saya katakan tidak berjalan sesuai dengan planning sekolah yang sebenarnya maunya sampai kelas 12 tuntas baru ada lagi. Di samping background itu kita juga sangat memerlukan PSD. Kenapa? Karena banyak sekali ide-ide di luar sana dan saat ini sekolah istilahnya kehabisan tangan. Karena banyak sekali kegiatan internal sekolah juga materi yang harus diselesaikan, sehingga banyak sekali ide-ide yang akhirnya begitu aja. Padahal ide cukup baik. Dengan adanya PSD, jujur sekolah akan sangat terbantu juga dalam pengadaan event kepada orang tua maupun kepada si anak itu sendiri. Contohnya apa sih? Contoh paling simpel pada saat Highfield Cup yang kemarin ini di bulan Mei. Di bulan Mei Highfield Cup itu adalah event pertama yang benar-benar dimotori oleh Student Council. Student Council dalam artian anak-anak. Ketika sekolah memberikan arahan ke anak-anak itu mungkin nggak akan panjang. Kenapa? Karena selama di kelas mereka belajar. Pada saat pulang mungkin sekitar jam 3 ada yang ikut talent program, atau kalau emang di hari pun paling 1 jam. Tetapi ketika ada orang tua yang bisa bantu di rumah, tentunya kinerjanya akan jauh lebih maksimal lagi. Nah di sini waktu itu PSD sangat mensupport, jadi kinerja PSD dengan Student Council ini sangat baik sinerginya, sehingga akhirnya hasilnya juga sangat memuaskan eventnya. Kurang lebih hal-hal yang saat ini konkret seperti itu. Nanti mungkin selanjutnya akan saya undang Bu Maya untuk